Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen ngebahas soal jejaketan lagi atau outerwear, dimana sesuai judul video ini adalah sebuah jaket dari The Worker Shield, lebih tepat ini Type 3 jaketnya The Worker Shield. Tapi sebelum mulai ke pembahasannya, gue pengen ngejelasin beberapa hal dulu sih, disclaimer dulu. Kalau ini tuh jaket adalah special order by gue. Kenapa special order dan kenapa gue bilang ini special order? Karena gini ceritanya. Beberapa waktu lalu di Instagram ada yang nge-contact gue. Ini adalah Denim Gun Brotherhood, di mana Denim Gun Brotherhood adalah supplier denim, selvedge maupun non-selvedge. Gue nggak tahu apakah ada fabric non-denimnya. Cuman dari namanya kayaknya Denim Gun Brotherhood, kayaknya utamanya memang denim. Menawarkan ke gue soal fabric denim yang memang dijual oleh Denim Gun Brotherhood. Cuman saat itu gue lumayan bingung juga, karena kan kalau misalkan gue suka dengan salah satu fabric denim, terus mau dibuat apa nih gitu, gue nggak kepikiran. Sampai akhirnya karena gue kenal langsung dengan ownernya The Worker Shield, itu Arya, thank you banget udah ngebantu. Jadi tuh setelah gue kemarin ada yang tertarik memang dengan fabric dari Denim Gun Brotherhood, sehingga abis itu gue nanya ke Arya, boleh nggak kira-kira kalau gue bikin jaket dari The Worker Shield tapi pakai fabric dari gue sendiri, karena kebetulan ada yang pengen kasih gue fabric denim. Kata Arya, sebenarnya nggak boleh, karena sebenarnya biasanya The Worker Shield open MTO itu ya pakai fabric dari The Worker Shield dan bikinnya The Worker Shield juga full dari sana. Dan Arya juga bilang ini special case, khusus kali ini aja boleh. Jadi thank you banget Arya membolehin gue bikin jaket ini pakai fabric dari gue sendiri, yang itu merupakan dari Denim Gun Brotherhood. Shout out to Arya dari The Worker Shield, thank you banget. Dan thank you banget juga buat Om Elvin dari Denim Gun Brotherhood. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama gue pengen ngebahas soal fabric denimnya, yang berarti ini merupakan area dari Denim Gun Brotherhood. Ini merupakan fabric denim dengan berat 14 ounces, right hand twill, sunforized. Selvedge line-nya itu warnanya merah seperti ini selvedge denim. Warnanya juga bisa dilihat di sini nggak begitu deep. Kalau kata Denim Gun Brotherhood-nya sih warnanya cenderung agak ke arah green cast denim. Walaupun menurut gue ya, kalau dibandingkan dengan green cast denim yang sebelumnya gue review dari Grand Archive, itu warnanya nggak begitu sehijau fabric denimnya Grand Archive. Jadi kalau menurut gue warnanya ini lebih ke arah light indigo aja sih, bukan yang green cast gimana. Gue nggak tahu ntar fadingnya bakal gimana. Tekstur yang gue suka banget dari fabric denim ini adalah, pertama, warnanya sebenarnya justru gue suka yang seperti ini untuk dibuatkan jaket. Kenapa nanti akan gue jelaskan. Dan tekstur dari slubiness-nya itu bisa dilihat di sini ya. Secara kasat mata pun kelihatan kalau ini tuh slabinya ya cukup menarik banget, karena dia permukaannya tidak rata seperti ini dan warnanya yang tidak terlalu deep seperti ini bikin tuh makin kelihatan ada bagian-bagian yang warna birunya itu cenderung agak lebih tebal dan ada bagian yang cenderung agak keputih-putihan karena efek tekstur yang tidak rata pada permukaan fabric denimnya. Selain itu, hal yang menurut gue ideal banget ini dijadikan jaket karena ini beratnya 14 ounces yang notabene tidak terlalu berat untuk dijadikan pakaian atasan buat gue, dan memang tidak terlalu kaku ya. Waktu lihat fabric denim ini memang gue langsung kepikiran untuk bikin jaket sih. Kenapa jaket? Karena beberapa waktu lalu gue memang lagi tertarik banget dengan sebuah jaket dari Oni Denim. Mungkin akan gue tampilkan nanti gambarnya. Dan itu setahu gue memang dia fabricnya agak slubby. Waktu gue ditawarkan opsi ini dari Om Elvin dari Denim Gun Brotherhood, gue langsung kepikiran kayaknya asik nih dibuat jaket. Cuman jaketnya seperti apa ya itu urusan nanti deh. Intinya gue pengen bikin sebuah jaket dari fabric denim ini karena menurut gue ideal banget dan kayaknya bakal asik banget dijadikan jaket. Dan sebenarnya ada satu fabric lagi non-selvedge dari Denim Gun Brotherhood juga yang gue bikin di tempat lain. Nanti akan ada videonya juga. Cuman intinya buat kalian yang mungkin lagi nyari fabric denim, kalian mungkin bisa cek juga ke Denim Gun Brotherhood karena di sana ngejual banyak banget tipe fabric denim, selvedge maupun non-selvedge. Gak harus dijadiin jaket atau celana sih. Ya bisa jadi jaket atau celana, cuman nggak harus. Kalian mau bikin apa kayak yang lain, mungkin tas, mungkin dompet, mungkin apa hal lainnya, ya kalian mungkin bisa cek ke Denim Gun Brotherhood. Gue rasa itu untuk dari segi fabric denimnya. Selanjutnya pembahasan keseluruhan dari produk ini ya. Jadi sejujurnya ya, waktu pertama kali jaket ini muncul, dirilis sama Worker Shield, sebenarnya gue suka sama jaketnya. Kalau ditanya keren atau nggak keren, tapi kayaknya kurang klop gitu. Kenapa kurang klop? Karena ya sejujurnya ya, awalnya itu gue agak kurang srek sama penempatan dari front pocketnya. Bisa dilihat nih di sini. Karena memang dia nggak seperti umumnya Type 3 jacket. Biasanya kan kalau Type 3 jacket itu dua kantong depannya itu persis ada di dada positioningnya. Sementara kalau di sini agak sedikit di bawahnya dada sedikit. Jadi agak kayak Type 2 sebenarnya. Kalau Type 2 jacket kan memang kantongnya dua dan ada di agak bawahnya dada gitu ya. Agak sedikit turun dari dada.
dada. Sementara kalau Type 3 biasanya persis di dada, cuman ini sedikit turun dari dada gitu loh. Jadi pokoknya kayak gini lah. Jadi nggak persis nempel di yoke sini nih di bagian dada. Tapi kalau misalkan dilihat memang secara pattern ini Type 3 banget karena ada yang V stitching di sini di bagian depannya 2. Ada hand warmer pocketnya juga, hanya saja memang peletakan dari kantong depannya 2 ini agak turun sedikit. Yang bikin gue mikir, ini sebenarnya Type 3 atau Type 2,5 gitu ya. Karena kan kalau Type 2 kan yang seperti yang tadi gue bilang, tapi ini patternnya Type 3 gitu. Awalnya gue mikir kayak gitu sih. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah gue lihat-lihat lagi beberapa kali ya, yang tadinya gue mikir, kok kayaknya gue kurang srek ya dengan jaket ini karena pattern yang tidak seperti Type 3 yang banyak gue lihat di pasaran. Sekarang gue mikirnya, wah ini kok gila, keren banget ya. Karena patternnya itu tidak seperti Type 3 yang biasa gue sering temuin di pasaran gitu. Jadi gue suka banget ya dengan positioning yang sedikit turun itu bikin Type 3 dari Worker Shield ini ya beda aja dengan Type 3 yang dimiliki oleh brand lain. Identitasnya di situ sih. Gue jadi mulai dapetnya gitu. Gue mulai ngerti kenapa didesain seperti ini. Ditambah ya, hand warmer pocket yang dipasang di sini pun juga kalau dilihat ini stealth stitching barteknya di ujung-ujungnya itu warnanya ya seperti warna fabriknya. Kesannya simple, tapi yang gue tangkap adalah ini kan karena positioningnya memang agak sedikit turun. Kalau misalkan di hand warmer pocketnya itu dijahit lagi dengan warna benang yang kontras, justru kayak kesannya rame banget gitu di bagian dada bawah sampai ke bagian bawah jaketnya kan. Jadi menurut gue ini pemilihan yang tepat. Selain dari positioning ya, gue pengen ngebahas soal bentuk dari pocketnya itu sendiri. Bisa dilihat di sini bentuknya asimetrikal banget, berbeda dari kebanyakan Type 3 yang beredar di pasaran. Selain itu memang dari stitching V-nya ini pada bagian depan juga biasanya kan di depan dari kantongnya ya. Cuman ini di belakangnya, jadi unik sih kelihatannya. Dia nindih dari V stitching ini, si kantongnya itu. Dan bentuknya yang asimetrikal yang tadi gue singgung, itu terlihat juga pada bagian flapnya atau tutupnya yang asimetrikal juga. Dan sebenarnya asimetrikal ini nggak sembarang asimetrikal. Karena ternyata bentuk dari flapnya ini terinspirasi dari Arcuate dari The Worker Shield. Yang memang personally gue suka banget dengan bentuk Arcuate dari The Worker Shield. Dan menyambung dari penggunaan bentuk flap pocketnya seperti ini yang menggunakan Arcuate dari The Worker Shield, bikin peletakan kancing pada kantongnya itu nggak persis di tengah kantong. Jadi bisa dilihat di sini agak sedikit bergeser dari tengah-tengah kantong ya, agak digeser sini. Tapi bagusnya kancingnya itu nggak terlalu di ujung dari kantongnya gitu loh. Karena beberapa brand lokal gue sempat ngeliat ada yang bikin desain kantong, tapi kancingnya itu terlalu ujung banget gitu loh. Dan menurut gue itu nggak begitu bagus sih. Menurut gue lebih bagus seperti ini. Kalau dari bagian depan, itu sih menurut gue yang bikin gue suka banget dengan jaket ini. Dalam kondisi tidak terpasang di badan, itu hal yang gue suka banget dari jaket ini. Kalau depan itu, kalau misalkan di belakang ya, bisa dilihat sebenarnya yang cukup catchy adalah untuk bagian yoke pada bagian belakang. Dia V seperti ini untuk bagian yoke belakangnya. Unik banget dan belum tentu gue bisa dapatkan di brand lain selain dari The Worker Shield. Mungkin hal lainnya yang mau gue sampaikan dari jaket ini secara visual adalah ya pada bagian belakang di sini ada waist adjuster seperti like a Type 3. Di pada bagian lengannya itu ada buttonnya juga. Di bagian lengannya juga tidak ada rivetnya tapi di bartek. Kemudian kancing yang digunakan itu adalah kancing yang digunakan juga untuk celana jeans dari mereka. Itu kancing yang digunakan sama. Warnanya seperti ini, kayak hitam matte seperti ini, agak abu-abu sih lebih tepatnya, agak abu-abu dan warnanya dope seperti ini, matte, tidak glossy. Gue suka sih dengan warna kancingnya dan ini merupakan double prong button. Kemudian jaket ini juga ada hidden pocket pada bagian dalamnya menggunakan fabric seperti ini. Ini ada fabric ecru ya yang warnanya broken white seperti ini. Gue suka sih dengan pemilihan warna fabric dari hidden pocketnya. Ini fabric ecru-nya juga tergolong nggak terlalu tipis ya. Ini beratnya 9 ounces dan menurut gue pas banget buat dijadiin hidden pocket. Ada label juga dari The Worker Shield di hidden pocket kanannya. Ada selvage detailnya itu kalau misalkan jaket pada bagian sini ya, bisa dilihat di sini. Dan untuk bagian hand warmer pocketnya pun juga ada detail salvage-nya dari The Worker Shield. Untuk bagian dalamnya ada leather patch dari The Worker Shield seperti ini. Cuman memang gue di info juga, ini memang waist. Ini kan sebenarnya patch yang digunakan untuk jeansnya. Dan ini karena MTO, sehingga memang sengaja untuk bagian lot, waist, dan length-nya itu nggak diisi. Jadi bener-bener ya karena ini MTO dan memang tidak efektif kalau diisi. Jadi memang ini dikosongin. Cukup beralasan lah kenapa ini bisa kosong. Bagian dalam ya, karena tadi kita bahas leather patch, kan kita bahas bagian dalam. Sebenarnya gue suka banget sih dengan Worker Shield karena seperti biasa konstruksi pada bagian dalamnya tuh clean banget menurut penglihatan gue. Gue kurang suka sih kalau misalkan yang
terlalu banyak obrasan-obrasan di bagian dalam, apalagi obrasannya itu suka kadang-kadang nggak begitu rapi. Worker shield seperti biasa, bagian dalamnya clean seperti ini. Cuman gue bingung kenapa pada bagian yoke, pada bagian belakangnya yang V seperti ini kan kelihatan nih pada bagian dalam. Ini kok nggak ditekuk ya seperti pada yang lain-lainnya. Maksudnya ditekuk seperti ini loh, kan ini kayak fabriknya itu mungkin diobras atau enggak terus ditekuk bagian dalam terus double stitching ya. Kalau ini kok kayak bagian ini enggak ya. Nggak tahu deh kenapanya. Mungkin ada alasan tertentu, gue nggak tahu kenapanya. Nggak masalah sih sebenarnya. Hanya saja bagian obrasannya di sini agak sedikit ompong. Ini sayang banget sih sebenarnya. Gue tidak expect ini terjadi di brand seperti The Worker Shield yang gue ngefans banget sama kerapihan-kerapihannya biasanya. Cuman itu not a big deal, apalagi kalau dipakai nggak kelihatan banget. Kemudian juga untuk bagian collarnya ini adalah spread collar yang flared seperti ini, agak melebar pada bagian ujung dari kerahnya seperti ini. Sebenarnya awalnya gue kurang pede dengan flared collar seperti ini. Cuman setelah gue lihat-lihat, nanti mungkin akan gue kasih lihat juga pada bagian size and fitting. Kalau dilihat-lihat keren juga sih ya sebenarnya. Cuman buat kalian yang mungkin, ini tips dari gue aja, kalau misalkan kalian mau MTO jaket ini, pesen jaket ini juga, terus kalian kurang suka dengan flared atau spread collar, Worker Shield juga bisa sih untuk bikin jaket ini nggak yang collarnya mungkin disesuaikan dengan yang apa yang kalian inginkan. Gue rasa mungkin itu detail-detail yang bisa gue sampaikan mengenai jaketnya. Cuman ada hal lainnya sih dari segi fittingnya yang bikin gue cukup suka banget, yang akan gue jelaskan di sesi selanjutnya. Jaket ini seperti yang gue bilang, MTO. Jadi sebenarnya sangat boleh buat kalian yang mungkin punya size chart sendiri untuk diobrolin dengan The Worker Shield untuk pakai size yang kalian, pas di badan kalian yang kalian mau. Cuman kemarin ya, waktu gue pengen place order, terus gue lihat kan, gue minta size chart dari The Worker Shield, kalau dari default dari mereka tuh gimana. Akhirnya setelah gue lihat, size chart dari mereka itu detail banget. Menurut gue kurang srek sih dengan size chart dari jaket-jaket yang kalau cuman panjang kayak lebar gitu. Panjang, lebar dada, dan panjang jaket. Kadang-kadang nggak sesimpel itu, karena kalau kita ngomongin soal jaket seperti ini, ada bagian-bagian lain yang butuh lebih cerewet gitu ya. Karena kalau misalkan cuma panjang kali lebar, itu nggak mencangkup tentang panjang tangan atau panjang lengan, atau kayak ukuran dari armhole atau bagian bukaan lengannya, itu bisa nggak tercangkup juga kalau cuma size chartnya panjang kali lebar. Waktu dikasih size chartnya oleh pihak The Worker Shield, itu detail, cukup komprehensif, dan gue kayak dari sekian informasi yang tertulis pada size chartnya, gue bilang kayaknya gue cocok pada size L-nya. Jadi ini gue mengikuti size L-nya dari size chart-nya The Worker Shield, cuman untuk bagian lengannya aja. Bagian lengannya itu kalau nggak salah di size chart-nya panjangnya 64 atau 63 cm untuk ukuran L, gue minta ke ukuran 62 cm sih seingat gue. Cuman dipendekin doang, nggak diapa-apain. Sisanya bener-bener ini default size chart dari The Worker Shield, dan ini dia fit pick-nya. Pertama kali datang gue langsung pakai jaket ini dan wah gila, ini fitnya pas banget di badan gua sih. Sepas itu dari panjangnya, dari ukuran lengannya, baik ukuran lengan panjang lengan, bukaan lengan, sampai siku, sampai bukaan pergelangan tangannya itu bener-bener pas banget. Untuk lebar dadanya sampai lebar waist-nya pun juga pas banget di badan gua. Dan ngomongin soal flared collar tadi yang awalnya gua nggak gitu pede, kayaknya gue suka banget ketika kerahnya ini gue pakainya tuh kayak gini nih, sedikit gue giniin. Itu bikin kesannya jaket ini tuh western banget, agak arah koboi-koboi gimana gitu. Dan gue cukup puas banget sih dengan jaket ini. Dan akhir kata, dari detail-detail yang tadi gue akhirnya sekarang naksir banget dengan jaket ini, sangat terbayarkan banget. Gue sangat tidak menyesal banget. Karena ternyata fit dari jaket ini sangat secocok itu sih dengan badan gue. Jadi mungkin buat kalian yang mungkin badannya biasanya kurang lebih sama dan seleranya kayak gue juga, gue merekomendasikan banget sih untuk jaket ini. Terutama karena masalah fitnya sih. Ini mantep banget, parah. Sekarang kita masuk ke ordering proses, karena seperti yang gue bilang tadi, ini fabriknya dari Denim Gun Brotherhood. Gue akan tulis Instagram Denim Gun Brotherhood pada bagian sini. Buat kalian yang pengen nyari soal fabric denim dan lain sebagainya, varian-variannya seperti apa, siapa tahu ada yang cocok, kalian bisa cek ke Instagramnya Denim Gun Brotherhood. Dan untuk jaketnya, seperti yang tadi gue bilang, kalian bisa coba hubungi aja The Worker Shield. Instagramnya akan gue tulis pada bagian sini. Untuk jaketnya, seperti yang gue bilang tadi, kalian bisa dapetin dengan cara MTO atau made to order dengan beberapa varian yang dimiliki The Worker Shield untuk fabriknya. Jadi bisa fabriknya itu selvedge denim, non-selvedge denim, atau non-denim. Jadi kayak ada canvas juga ada ya untuk beberapa tipenya. Dan untuk biayanya ya, untuk non-selvedge denim jacket ya, jadi bisa non-selvedge denim maupun non-denim itu start dari 1.150.000 untuk jaket ini. Tapi kalau kalian pengen bikin jaket ini dengan fabric selvedge denim, itu harganya start dari 1.650.000. Start ya, jadi mungkin bisa di atas itu karena tergantung dari fabric yang digunakan juga mungkin. Proses pengerjaannya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pengerjaan, dan itu tergantung antrian sih. Jadi Instagramnya The Worker Shield akan gue tulis pada bagian sini, dan Denim Gun Brotherhood gue akan tulis pada bagian sini. Buat kalian yang pengen nanya-nanya, kalian bisa hubungin langsung. Oke, gue rasa sekian aja
video pembahasan gue tentang jaket dari The Worker Shield ini. Jujur ya, menurut gue sejauh gue bikin video soal outerwear atau jaket, sejauh ini fit dari jaket ini tuh yang paling bikin gue gila, ini cocok banget sih buat gue. Menurut kalian juga gimana soal fit dari jaket ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar, atau kasih gue kritik, saran, atau ide juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlin. Gue rasa itu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.